Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arana Salimatus Adiah dengan NPM 242151111088. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya merupakan angkatan 2024 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu tentang definisi dari persamaan linear. Nah, persamaan linear ini adalah sebuah persamaan dari ilmu aljabar yang sukunya memiliki konstanta dan variabelnya tunggal. Adapun beberapa istilah dalam persamaan linear yang perlu kita ketahui, yang pertama itu ada koefisien. Nah, koefisien ini adalah bilangan yang mempresentasikan jumlah dari variabel sejenis dan letaknya berada di depan variabel. Yang kedua ada variabel. Nah, pengganti bilangan yang nilainya tidak atau belum diketahui. Biasanya berupa huruf seperti A, B, C, X, Y, maupun Z. Yang ketiga ada konstanta. Nah, konstanta ini bilangan yang tidak memiliki variabel apapun di belakangnya. Dan yang terakhir ada suku, yaitu bagian persamaan linear yang lengkap terdiri dari konstanta, koefisien, dan juga variabel. Selanjutnya ada ciri-ciri dari persamaan linear. Nah, persamaan linear ini memiliki pangkatnya 1. Lalu yang kedua tidak memiliki perkalian variabel. Dan yang ketiga, persamaan linear terdiri dari dua ruas yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Lalu yang keempat adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di kedua ruas tidak mengubah nilai persamaan. Masuk kepada jenis. Nah, jenis persamaan linear ini sebenarnya ada 3, tetapi hanya 2 yang akan saya terangkan kali ini, yaitu persamaan linear satu variabel dan juga pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama ini adalah persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear adalah suatu persamaan dengan satu variabel atau satu peubah yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Itu menurut Jadir tahun 2017. Nah, dapat dilihat di sini bahwa bentuk umum dari persamaan linear ini adalah AX ditambah B sama dengan 6. Supaya lebih memahami mengenai persamaan linear satu variabel ini, kita akan langsung ke contoh. Nah, di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini, yaitu 5x dikurangi 2 sama dengan 3x ditambah 2. Untuk menyelesaikan ini, kita tulis kembali menjadi 5x dikurangi 2 sama dengan 3x ditambah 10. Nah, lalu kita itu pisahkan mana yang memiliki variabel dan yang tidak. Seperti 5x. Nah, lalu dikurangi 3x. Dan di sebelah ruasnya lagi ada 2 ditambah 10. 5x dikurangi 3x itu menjadi 2x, dan 2 ditambah 10 itu menjadi 12. Maka x itu dapat disimpulkan 12 dibagi 2, jadi x-nya adalah 6. Nah, lalu di sini ada mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear satu variabel. Jadi soalnya itu berupa soal cerita. Nah, jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat sketsa atau diagram jika soal memerlukan. Lalu yang kedua, data yang ada dalam soal tersebut itu diterjemahkan dalam satu atau beberapa persamaan atau pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalimat matematika atau model matematika. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sugi membeli 3
kilogram gula pasir. Ia membayar dengan selembar uang 20 won dan menerima uang kembalian sebesar 3.500. Nyatakan ke dalam matematika jika harga gula X rupiah setiap kilonya. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan harga gula itu sebagai X. Lalu 3 kg gula tersebut dikalikan dengan harga gula. Jadi sama dengan 20.000 dikurangi 3.500. Nah, maka 3 kilo itu dikalikan dengan harga gula. Karena harga gula tadi itu dimisalkan dengan X, jadi 3 dikali X, maka menjadi 3X. Lalu kita kurangkan 20.000 itu dikurangi dengan 3.500 karena uang yang diberikan tadi itu adalah 20.000 dan kembaliannya itu 3.500. Nah, maka dihasilkan yaitu 16.500. Untuk mengetahui X, jadi 16.500 itu dibagi 3, maka hasil dari X-nya yaitu adalah 5.500. Nah, jadi harga gula per kilogramnya adalah 5.500 rupiah. Nah, selanjutnya lanjut ke jenis yang kedua, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pertidaksamaan ini adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, pertidaksamaan itu muncul dari kasus-kasus sebagai berikut. Yang pertama, tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam ujian akhir nasional tahun ini. Nah, pernyataan ini secara matematika itu ditulis sebagai berikut, yaitu X-nya lebih dari 700 dan X adalah banyak siswa yang gagal ujian. Lalu yang kedua adalah pada jalan tertentu tertulis rambu-rambu beban maksimum 4 ton. Nah, pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi beban atau B itu kurang dari 4. Nah, jadi B-nya itu adalah beban. Lalu yang ketiga adalah Stephen mendapatkan nilai 66 dan 72 pada 2 tes yang lalu. Jika ia ingin mendapatkan nilai rata-rata paling sedikit 75, berapa nilai tes ketiga yang harus ia peroleh? Nah, persoalan ini dapat ditulis lebih dari 75, seperti itu. Selanjutnya ada notasi atau simbol. Nah, jadi yang sudah tadi kita ketahui ya, bahwa jika ada simbol seperti ini itu artinya lebih dari. Lalu jika ada simbol seperti ini ya, ada garis di bawahnya itu lebih dari sama dengan. Lalu yang seperti ini kurang dari, dan apabila ada garis di bawahnya yaitu kurang dari sama dengan. Ini ada bentuk notasi dalam garis bilangan. Apabila lebih dari dan kurang darinya itu tidak memakai sama dengan, jadi tidak ada garisnya di bawah itu, maka bulatannya bolong atau dibiarkan begitu saja. Tetapi apabila memiliki garis di bawahnya, maka bulatannya itu harus dipenuhi. Seperti itu. Nah, untuk lebih dari itu posisinya atau arahnya itu ke sebelah kanan, ke arah positif, dan apabila kurang dari itu arahnya ke sebelah kiri atau ke sebelah negatif apabila di garis kartesius. Ada juga X itu lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Nah, maka itu adalah garisnya itu di antara A dan B-nya. Lalu ada juga X itu kurang dari A atau X itu lebih dari sama dengan B. Jadi arahnya ke dua arah ke kanan dan juga kiri.
seperti yang dilihat di gambar. Nah, lanjut ke contoh soal, yaitu ada 7x ditambah 21 lebih dari sama dengan 14. Nah, maka 7x ditambah 21 dikurangi 21 lebih dari 14 dikurangi 21. Nah, jadi ini ditambahkan oleh negatif 21 pada kedua ruas, sehingga menghasilkan 7x lebih dari sama dengan negatif 7. Nah, lalu dibagi kedua ruasnya itu dengan 7, maka dihasilkan x-nya itu lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, bisa dilihat di garis bilangannya itu negatif 1 dan arahnya itu ke kanannya itu positif atau lebih dari. Nah, ada mengubah masalah ke dalam matematika bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, kurang lebih caranya itu mirip seperti tadi, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, diketahui umur Aldi ini adalah 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Jadi 5 tahun yang akan datang itu lebih dari 20 tahun. Nyatakanlah ke dalam matematika jika umur Aldo X tahun. Maaf itu typo, jadi sama saja ya Aldi dengan Aldo. Nah, misalkan umur Aldo itu sama dengan X, maka 5 tahun mendatang X lebih besar daripada 20. Jadi, X ditambah 5 itu lebih dari sama dengan 20. Lalu yang selanjutnya itu ada contoh dari kehidupan nyata. Itu ada masalah jarak dan laju, lalu juga masalah penetapan harga, lalu ada perhitungan dimensi dan pencampuran presentase solusi yang berbeda. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan video mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam berbicara karena kurangnya kefokusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.